Halo, nama saya Dita Putra. Di video ke-8 ini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicara. Artinya, kalimat yang dipilih penulis pembicara harus dapat digunakan mengungkapkan bahasa, gagasan, maksud, atau informasi kepada orang lain secara lugas, sehingga gagasan itu dipahami secara sama oleh pembaca ataupun pendengar. Dengan demikian, kalimat efektif harus mampu menciptakan kesepahaman antara penulis, pembaca, ataupun antara pembicara dan pendengar. Di dalam kamus, kata efektif pada kalimat efektif mempunyai beberapa makna. Salah satu itu antaranya bermakna membawa pengaruh. Dengan demikian, kalimat efektif dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh terutama berupa kemudahan bagi pembaca ataupun bagi pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh penulis dan pembaca. Lanjutlah ciri kalimat efektif. Kalimat efektif tidak berarti bahwa wujud kalimatnya harus pendek-pendek, tetapi yang dipentingkan adalah kesamaan informasi. Bisa jadi kalimatnya pendek tetapi membingungkan, dan bisa jadi kalimatnya panjang tetapi informasinya mudah dipahami. Untuk itulah kalimat efektif harus bercirikan kelugasan, ketepatan, dan kejelasan di samping ciri yang lain seperti kehematan dan kesejajaran. Yang pertama adalah ada kelugasan. Kelugasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu ialah yang pokok-pokok saja, tidak boleh berbelit-belit, tetapi disampaikan secara sederhana. Yang kedua adalah kejelasan. Kejelasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa kalimat itu harus jelas strukturnya dan lengkap unsur-unsurnya. Kalimat yang jelas strukturnya memudahkan orang memahami makna yang terkandung di dalamnya, tetapi ketidakjelasan struktur bisa jadi menimbulkan kebingungan orang untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga ada kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Untuk itu perlu dihindari bentuk-bentuk yang bersinonim. Selanjutnya ada kesejajaran. Kesejajaran dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus paralel, sama atau sejajar dan sederajat. Dalam hal bentuk kesejajaran terutama terletak pada penggunaan imbuhan, sedangkan dalam hal struktur kesejajaran terletak pada klausa-klausa yang menjadi pengisi dalam kalimat menjemuk. Selanjutnya ada kalimat partisipial. Akhir-akhir ini bentuk kalimat yang berawal dengan verba banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tulis. Media massa cetak dan elektronik ikut andil, bahkan berperan besar dalam menyebarkan kalimat yang berawal dengan kata kerja. Meskipun begitu, tata bahasa baku bahasa Indonesia tidak mengakui keberadaan struktur semacam itu. Namun jika berupa frasa verbal, karena intinya berupa verba atau yaitu bicara, frasa tersebut pasti berfungsi sebagai predikat. Jika klausa subordinatif sama wujudnya dengan subjek klausa utama. Kaidah bahasa Indonesia mensyaratkan bahwa subjek klausa subordinatif tersebut harus dilesapkan. Itulah
penyampaian yang saya bisa sampaikan tentang kalimat efektif.